Salam. Kembali jumpa bersama saya, Pendeta Endang Balang, dalam program Suara dari Jurang yang Dalam. Dan kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan dalam perenungan singkat berdasarkan teks bacaan Kejadian pasal 41 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-57 di bawah terang tema dari Gemit untuk Indonesia dan dunia. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang adalah firman yang hidup. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon sekiranya Roh-Mu yang kudus memberkati kami, sehingga kami mampu untuk mengartikan firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats yang menuntun kita dalam perenungan saat ini, saya pilih pada ayatnya yang ke-55 dan ayatnya yang ke-56. Demikian sabda Tuhan. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Bapa, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menurut saudara-saudari, apa kunci keberhasilan atau kesuksesan dari Yusuf sehingga ia dipercayakan oleh Firaun untuk berkuasa atas negeri Mesir? Bagi saya, selain Yusuf adalah pribadi yang takut akan Tuhan, yang menjadi kunci keberhasilan Yusuf sehingga dia dipercayakan untuk menjadi penguasa di negeri Mesir, karena Yusuf adalah pribadi yang fokus pada tujuan. Jika kita telusuri pengalaman hidup Yusuf di masa lalu, sebelum dia menjadi penguasa di negeri Mesir, Yusuf punya masa lalu yang kelam atau dikatakan pahit. Yusuf mungkin tidak seberuntung saudara-saudaranya, karena meskipun dia sangat disayangi oleh ayahnya Yakub, tetapi dia juga sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan oleh karena kebencian yang sangat besar, maka saudara-saudaranya merencanakan kejahatan untuk mencelakakan Yusuf, dan mereka berniat untuk melenyapkan Yusuf dari hadapan mereka. Yusuf dibuang ke sumur yang kering. Tidak saja itu, karena saudara-saudaranya juga menjual Yusuf ke orang Midian, yaitu Ismail, dan membawa Yusuf ke Mesir, dan Yusuf dijadikan budak. Sesampainya di Mesir, Yusuf bertugas sebagai pelayan di rumah Potifar. Dia juga digoda oleh istri Potifar. Dia kemudian difitnah dan akhirnya Yusuf harus dipenjarakan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Apa respon Yusuf terhadap segala kejahatan yang diperbuat kepadanya? Apakah Yusuf mengeluh? Tidak. Apakah Yusuf menyalahkan orang lain? Tidak juga. Apakah Yusuf membalas jahat dengan jahat? Tidak juga. Bagi saya, Yusuf tidak melakukan perbuatan kejahatan untuk membalas jahat dengan jahat, seperti yang mereka perbuat terhadap dirinya, karena mungkin bagi Yusuf, dia membuang-buang waktu, energi, dan membuat dia untuk lupa fokus pada tujuan hidup atau fokus pada apa yang seharusnya ia kerjakan. Sebaliknya, yang dilakukan Yusuf adalah dia fokus pada tujuan, atau Yusuf dia fokus untuk mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Yusuf tetap bersyukur. Dia tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi yang dia lakukan adalah membalas jahat dengan kebaikan. Yusuf dia juga tetap mempertahankan karakternya yang setia, yang jujur, yang takut akan Allah. Sehingga buah dari ketaatan dan kesetiaannya, Yusuf tidak saja dipercayakan untuk hal-hal yang kecil, tetapi dia juga dipercayakan untuk hal-hal yang besar. Ketika dipercayakan untuk menjadi penguasa di negeri Mesir. Itulah skenario singkat tentang kehidupan Yusuf. Seseorang yang awalnya dibenci dan rasa iri yang sangat besar dari saudara-saudaranya. Yusuf dikucilkan, dia dibuang, dia dijual, dia menjadi pelayan di istana, dia difitnah, dan akhirnya dia harus dipenjarakan. Situasi hidup yang pahit ini, pengalaman hidup yang pahit, tidak menjadi alasan bagi Yusuf untuk dia terpuruk dengan kondisi hidupnya. Tetapi justru dari pengalaman hidup yang pahit, Tuhan pakai Yusuf untuk menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk juga bagi orang-orang Mesir. Masa lalu hidup Yusuf memang tidak terlalu beruntung, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi Yusuf untuk tidak berguna di masa depan. Saat jadi penguasa, Yusuf juga tidak lupa diri. Dia tetap menjadi berkat bagi orang-orang di Mesir dan juga bagi seluruh dunia dengan ia menjual bahan makanan saat peristiwa kelaparan di negeri Mesir. Bap mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bulan Juli ini ditetapkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor sebagai bulan pendidikan. Dan secara khusus untuk minggu ini, kita dituntun dengan tema berdasarkan teks bacaan Kejadian 41 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-57 di bawah terang tema dari Gemit untuk Indonesia dan dunia. Melalui tema ini, kita sebagai warga Gemit kita disadarkan bahwa kita bertanggung jawab untuk peduli tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di Gemit, yaitu sekolah-sekolah yang bernaung dalam Yapen Kris. Dan ketika kita berkaca dari pengalaman hidup Yusuf dalam masa hidup yang gelap, dia kemudian bangkit dan dia menjadi berguna bagi sesama di kemudian hari. Kalau kita melihat jejak tentang pendidikan di Gemit di masa yang lalu, kita selaku gereja tidak menaruh perhatian yang lebih terhadap pendidikan Gemit. Tetapi melalui pembacaan ini dan perenungan ini, kita disadarkan bahwa sudah saatnya kita sebagai warga Gemit yang baik, kita memberikan perhatian khusus kita tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di Gereja Masehi Injili di Timor.
Karena kita tahu bersama bahwa dengan kita mendukung pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Gemit, maka kita akan menciptakan generasi-generasi penerus yang cerdas secara intelektual, generasi-generasi yang berintegritas dan juga berkontribusi bagi gereja, bangsa Indonesia, dan dunia secara umum. Karena itu tugas kita bersama adalah yang pertama, mari kita doakan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di Gemit. Kita mendoakan sekolah-sekolah yang bernaung dalam Yapen Kris. Kita doakan para kepala sekolah, kita doakan para guru, pengajar, pendidik, dan mari untuk kita doakan anak-anak didik, agar biarlah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di Gemit berjalan secara maksimal. Yang kedua, mari untuk kita mendukung pendidikan di Gemit dalam hal kita berkontribusi dalam hal dana demi menunjang kesejahteraan para pengajar atau pendidik. Dan hal yang terakhir adalah bagi Bapak Ibu guru dan tenaga didik, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Fokuslah pada tujuan untuk ciptakan generasi penerus yang cerdas secara intelektual, generasi penerus yang berintegritas dan dapat berkontribusi bagi gereja, bagi Indonesia, bagi dunia, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui sabdanya. Amin.